Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Karisma Dewi Kayangan dari kelas MBS 1E dengan NIM 245211170. Baiklah, di sini saya akan melakukan penelitian terkait fenomena ekonomi dalam makosyad syariah. Di sini saya mengambil judul tentang menganalisis penerapan makosyad syariah di Warmindo Beng Beng berkaitan dengan konsep hifzul mal dan hifzul nafas. Ikuti keseruannya yuk. Alamat lengkap Warmindo Beng Beng ini lebih tepatnya berada di Jalan Pandawa nomor 9A, Dusun 3, Pucangan, Kecamatan Kertasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Bisa kita lihat sendiri kalau tempatnya itu nyaman, bersih, dan luas banget. Sakiti kau yang ku cinta sepenuh hati, biarkan semua manusia jadi saksi nyata bahwa memilikimu adalah anugerah terindah untuk diriku. Oh, ku ingin kau jadi milikku, temani diriku seumur hidup. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih apa yang dimaksud dengan hifzul mal dan hifzul nafas. Baiklah, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan hifzul mal. Jadi hifzul mal itu berkaitan dengan penjagaan harta, sedangkan hifzul nafas itu berkaitan dengan penjagaan diri atau jiwa. Lalu bagaimana sih implementasinya bagi Warmindo Beng Beng terkait dengan hifzul mal dan hifzul nafas itu sendiri? Bentar lagi kita akan bahas secara menyeluruh. Cekidot. Pertama, jika ditinjau dari segi hifzul malnya, maka hendaknya menjual barang dengan harga yang wajar dan tidak merugikan pembeli. Jadi yang kita lihat tadi di bannernya bahwa setiap porsinya dijual dengan harga yang standar dan cocok bagi kalangan mahasiswa. Dan sebenarnya dalam Islam sendiri pun sudah diatur tentang cara jual beli dan mengambil keuntungan di dalam jual beli itu seperti apa. Jadi keuntungan yang diambil itu tidak boleh melebihi dengan harga bahan pokok di awal. Contohnya, saya membeli tas ini seharga 20.000, kemudian saya menjual kembali kepada orang lain dengan harga 70.000. Jadi yang saya ambil keuntungan di dalam jual beli ini yaitu 50.000. Nah, 50.000 itu lebih besar dari harga pokok awal saya beli tas ini, yaitu sebesar 20.000. Maka jual beli yang saya lakukan itu tidak diperbolehkan dalam Islam karena mengambil keuntungan yang sangat besar dan berlebihan. Dan keuntungan besar itu bisa juga disebut dengan riba. Karena sejatinya harta hanyalah perhiasan dunia yang tidak akan kita bawa mati. Ini juga sesuai pada firman Allah yang tercantum pada Quran surah Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi hal tersebut itu sangat penting karena agar menjaga harta atau uang pembeli agar tidak terbuang dengan sia-sia. Lalu yang selanjutnya hendaknya yaitu menjual makanan yang bersih dan berkualitas. Seperti yang kita lihat pada cuplikan video sebelumnya bahwa makanan yang disediakan oleh Warmindo Beng Beng ini bersih dan berkualitas. Selanjutnya hendaknya menjual makanan yang halal dan thayyib. Seperti pada menu di Warmindo Beng Beng ini, semua makanannya halal dan thayyib. Seperti pada firman Allah Quran surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik bagimu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan bagimu adalah musuh yang nyata. Nah, hal ini tuh penting karena dapat menjaga harta pembeli agar tidak terbuang dengan sia-sia karena barang yang tidak halal dan tidak baik bagi kesehatan.
Selanjutnya, hendaknya menyediakan sistem pembayaran yang aman dan transparan. Seperti yang kita lihat pada video sebelumnya bahwa di Warmindo Bank Bank ini sudah disediakan sistem pembayaran via QRIS yang pasti itu mempermudah pembeli untuk membayar dan juga meminimalisir terjadinya penipuan. Lalu selanjutnya, jika ditinjau dari hifzul nafasnya, maka hendaknya menjual makanan yang sehat dan bergizi seperti pada Warmindo Bank Bank, di mana menu-menunya itu menu yang minim pengawet. Dapat kita lihat sendiri bahwasanya di Warmindo Bank Bank ini juga disediakan beragam minuman sehat seperti beras kencur, wedang uwuh, minuman dari olahan jahe, dan lain-lain. Hal ini tuh penting untuk menjaga kesehatan dan jiwa pembeli. Selanjutnya yaitu hendaknya menjaga kebersihan dan sanitasi di warung makan. Seperti yang kita lihat pada vlog sebelumnya bahwasanya di warung Bank Bank ini menyediakan tempat yang sangat-sangat bersih sehingga membuat pengunjungnya nyaman. Itu juga membuat pembeli merasa tidak rugi untuk datang ke tempat ini dan akan datang kembali. Karena hal itu juga penting untuk menjaga kesehatan pembeli serta menghindari penyebaran penyakit. Lalu yang selanjutnya hendaknya menyediakan tempat yang aman dan nyaman. Dan saya rasa di Warmindo Bank Bank ini sudah mencakup dua kata itu, aman dan nyaman, dimana menyediakan tempat dengan adanya sirkulasi udara yang full sehingga membuat pengunjungnya merasa sejuk, sedangkan keamanannya juga terjaga. Lalu yang terakhir, hendaknya menggunakan bahan makanan yang tidak berbahaya. Seperti yang tadi sudah dibahas bahwasanya semua menu pada Warmindo Bank Bank ini minim sekali adanya pengawet ya, karena berupa masakan rumahan, kebanyakan kayak seperti mendoan dan olahan mie rumahan seperti itu. Jadi hal ini justru dapat menjaga kesehatan pembeli ya. Sejauh ini di Warmindo Bank Bank ini sudah menerapkan prinsip-prinsip maqasid syariah yang tadi saya sudah jelaskan, yaitu khususnya di hifzul mal dan hifzul nafasnya. Hal ini membuat Warmindo Bank Bank ini menjadi tempat yang aman dan nyaman serta bermanfaat bagi semua kalangan. Jika dikaitkan dengan pengaruh politik ekonomi Indonesia, maka Warmindo Bank Bank ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, memperkuat budaya lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian dulu tugas video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.